Halo Nabila. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sehat-sehat semuanya, anandaku sekalian. Jadi ini ekskul yang kalian pilih ini adalah ekskul yang kelas yang formal seperti biasa. Ya, bisa dibilang ekskul yang terkait dengan skill yang salah satu skill yang sangat dibutuhkan di abad ke-21, yaitu public speaking gitu ya. Jadi kita akan sama-sama belajar di sini bagaimana itu dasar-dasar dari public speaking. Itu ya. Kelas berapa? Kelas 10 di kelas 11. Tunggu sebentar ya, saya ini dulu. Saya coba masuk dulu di WhatsApp web. Ya, Pak. Iya masuk. Kalau ada namanya di situ, ada namanya. Oh, Oke, baik. Alhamdulillah. Dian, selamat bergabung Dian sama Faya. Kalau bisa kameranya on ya. Lihat dulu yang mau belajar dulu. Karena bisa jadi nanti di ekskul public speaking ini ya kalian akan saya langsung minta bicara ya. Bicara di meeting kita pada siang hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, apa saja itu dasar-dasar public speaking? Sebelum kita masuk ke dasar-dasar public speaking, saya ingin bertanya dulu ya. Saya ingin bertanya, siapa tokoh favorit kalian yang yang kalian kagumi dari sisi public speakingnya? Ya, itu dulu yang saya mau tahu untuk memulai ekskul kita pada hari ini. Saya mulai dari Alif dulu deh, Alif. Siapa tokoh favoritnya yang dikagumi, yang Alif kagumi public speakingnya? Ya. Tokoh favoritnya Alif. Kalau ya tokoh favorit apa saat zaman dulu sekarang yang ada sekarang? Bisa yang zaman dulu, bisa yang sekarang. Yang jelas Alif melihat tokoh ini dia unggul dari sisi public speakingnya. Kentara itu yang bisa dari dulu, bisa juga dari sekarang. Bisa. Siapa Alif? Yang Alif. Kelihatan itu yang di belakang. Bung Tomo ya? Oke. Kalau yang zaman sekarang siapa Alif? Ya. Yang zaman sekarang siapa? Ya, kalau yang sekarang ada di ini Set. Di luar negeri. Luar negeri. Lu bagian cara sebutnya namanya. Siapa? Gary siapa lagi namanya itu? Di luar negeri. Ya, siap. Baik, kalau Akila siapa tokoh yang menjadi favoritnya yang unggul dari sisi public speaking? Oke. Iya, Ustaz. Siapa tokoh favoritnya Akila? Nggak tahu, Ustaz. Siapa kayak Soekarno kayak siapa gitu? Nggak ada, Ustaz. Oh, nggak ada. Baru ini mau belajar, baru mau mencari tahu. Ceritanya kan tidak tahu, Ustaz. Oh, jadi biasa Akila kalau tampil gitu ya. Akila kalau tampil siapa? Video pidato siapa yang Akila lihat gitu? Yang Akila jadikan Nggak ada. Iya, diriku sendiri. Oh, diri. Oke. Baik. Oke, sekarang Alivia. Mana Alivia? Alivia kelas 10 ya. Siapa tokoh favoritnya Alivia? Public speaking. Nggak ada ya? Tapi termotivasi mau itu ya, mau pintar
berbicara di depan umum ya. Iya. Oke, baik. Mufida, mana Mufida? Oh, kalau dia biar tidak belajar, Ustaz. Kalau orang Papua juga. Iya, katanya Ustadz Idul, Ahwat Papua. Siapa tokoh favoritnya Mufida? Yang pakai aneh, yang pakai TK itu dia tahu. Iya. Nggak tahu, Pak. Nah, oh gitu ya. Pokoknya orang Papua yang pakai TK itu. Siapa tahu kagum misalnya dengan Ustadz Abdul Somad gitu atau Agim gitu. Najwa Shihab. Siapa? Najwa Shihab. Najwa Shihab, oke. Good ya, jurnalis ya, Masya Allah. Iya. Mantap. Kalau Dian siapa Dian? Tokoh favoritnya Dian? Yang Nggak tahu Ustaz, tapi bukan toko sih. bukan tokoh. Kios dong kalau gitu. Iya. Ustaz sih. Baik. Faya, siapa Faya tokoh favoritnya Faya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak tahu Ustaz, baru cuma belajar. Baru mau belajar ya, Masya Allah. Oke, good. Oke. Kalau Hasan mana Hasan? Hasan monitor? Iya, siapa tokoh favoritnya Hasan? Favorit apa Ustaz? Yang public speakingnya Hasan kagumi gitu ya. Kalau Hasan mau Ustaz. siapa? Yang dari Alauddin itu. Banyak Siapa? sekali pialaan itu Ustaz. Siapa? Yang dari Alauddin. Alauddin. Ali Pasidik namanya beda. Oh. Ya. Oke. Kagumi itu saya Ustaz, kagumi. Oke, siap. Kalau Naila, Noni. Siapa tokoh yang dikagumi Noni? Ini sebagai gambaran juga supaya saya tahu minat kalian kemana dan arah kalian itu mau jadi public speaking yang seperti apa gitu. Ya, jadi ini namanya kalau di pendidikan inquiry education ya. Pendidikan berbasis kebutuhan. Kebutuhan kalian itu apa gitu. Minat kalian itu apa? Naila apa? Siapa tokoh yang dikagumi Naila? Siapa sih? Siapa? Siapa satunya enggak? Nggak ada ya. Siapa ustadz yang sering didengar? Ustadz atau ustazah yang sering dinonton videonya gitu? Ustaz Fadil. Ustadz Fadil, Masya Allah. Wah, keren. Ustaz Fadil tuh. Ustadz Fadil Mewar ya, mantap. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jadi itu tadi ya, inquiry education. Saya ingin lihat kemana arah kalian. Baik, kalau public speaking sendiri, kita langsung lanjut ke materi kita. Public speaking itu sendiri pengertiannya adalah ya kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara langsung kemudian didapatkan. Nah, kemampuan public speaking ini diperlukan untuk orang yang akan berbicara di depan 2 orang atau lebih. Nah, pertanyaan yang biasa muncul adalah apa bedanya speaking sama talking gitu. Ada yang mau share apa bedanya speaking sama talking? Ya, ini kadang orang
beda ya, beda pendapat gitu ya mengenai ini ya. Jadi kalau talking itu bicara kepada personal. Soalnya yang ada lawan bicaranya. Ya, semua ada lawan bicaranya ya, talking sama speaking ada. Kalau talking dia adalah pembicaraan lebih kepada personal. Ya. Lebih kepada individu dan tema yang diulas adalah lebih personal gitu ya, tidak umum. Nah, bedanya dengan speaking adalah kalau speaking tema yang dibicarakan adalah umum dan lawan bicara itu banyak, lebih dari 2 orang gitu. Itu dinamakan speaking. Baik, anak-anakku sekalian, yang ini bisa kalian catat juga ya, bisa kalian catat. Yang pertama adalah orang itu merasa lebih terhormat ketika anak-anakku sekalian menggunakan kata Anda. Oke, ini jangan dilupa menggunakan kata Anda. Ya. Orang merasa lebih terhormat menggunakan ketika kalian bicara di depan umum, ketika kalian buat status Facebook, ketika kalian membuat kutipan Instagram, ya gunakanlah kata Anda. Orang akan lebih tertarik untuk mendengar kita atau membaca tulisan kita. Nah, anak-anakku sekalian, jadi yang kedua yang perlu dibangun adalah ya dalam ilmu public speaking ada namanya kemampuan menghipnotis audiens. Ya. Tapi bukan hipnotis ini ya, bukan hipnotis black magic ya, bukan menghipnotis orang dalam rangka menipu gitu ya. Tapi yang dimaksud menghipnotis ini kita membangun kedekatan dengan audiens. Ini bisa kalian catat. Prinsip penting menjadi seorang public speaker, pembicara adalah membangun kedekatan dengan audiens. Saya ulangi lagi. Prinsip penting seorang public speaker adalah membangun kedekatan dengan audiens. Ya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa lawan bicara kita. Misalnya, suatu saat ya, Akila ditunjuk jadi MC nikah gitu ya. Acara nikah keluarganya. Ya. Akila mesti tahu dulu siapa ini audiensnya, siapa para tamu undangan ini gitu ya. Akila mesti tahu dulu bapak-bapak, ibu-ibu kah, ya. Jadi kalau MC nikah itu biasanya menggunakan kata bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ya. Misalnya Alif ditunjuk MC di sebuah acara pelatihan mahasiswa. Habis putus-putus banget. Putus-putus ya? Sekarang sudah jelas? Sama gambar yang kita tampil agak sekarang sudah jelas atau masih putus-putus? Cara keluar. sih perlu. Cek mic. Tes mic. Gimana, jelas? Atau masih putus-putus? Masih putus-putus. Masih putus-putus ya. Wah, ini kendala ini. Ini kendalanya. Tunggu sebentar ya. Saya coba cari sesuatu. Hah? Google Meet ya. Baik. Kalau saya pindah ke Zoom gimana? Waalaikumsalam. Boleh just kalau kita. Saya pindah ke Zoom ya. Di Zoom kualitas suara itu lebih bagus, cenderung lebih bagus. Iya, Ustaz. Oke. Saya coba pindah ke Zoom ya.
Google Meet begitu dia Ustadz ya. Tadi itu mesti coba di Google Meet. Apa? Masa gitu jam begini? Ekskul. Oh, itu bilang. Ekskul. Sign up. Ya, betul. you